Iya, Pak Bagus. Oke, Aku kirim link teman-teman. ya. Aku kirim link ya. Ini udah mulai ya. Sebentar, tolong ditenang dulu. Oke, jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Tadi kita sudah ada sesi apologetika, sekarang kita ngobrol santai tentang ya ini khusus untuk terkait ini sih YouTuber polemikus gitu, yang berkedok apologet agama gitu ya. Bentar, saya coba buka materinya. Oke. Jadi ngobrol santai aja ya, bukan bukan sesi diskusi yang berat-berat ini, karena yang dibahas juga nggak penting sebenarnya sih, sangat tidak penting. Nah ini. Kelihatan ya presentasi saya ya teman-teman. Halo. Ya, kelihatan. Iya, oke. Ya, ini obrolan santai Center of Indonesia Apologetics nih. Center of Indonesia Apologetics, ya, komunitas untuk apologetika Kristen. Kita terpanggil untuk merespon berbagai hal lah yang terjadi secara digital apologetika ya. Kan tidak hanya di agama Kristen saja, agama lain juga ada gitu. Jadi saya ingatkan teman-teman, kode etik saja, kita tidak perlu menyebutkan agama A, B, C ya. Kalau menyebutkan ya dengan agama lain lah, agama tetangga atau apa. Oke, jadi dari agama tetangga ini ada fenomena baru nih ya. Jadi ada YouTuber penyebar hoax, pencari duit berkedok mualaf. Wih, akunya mualaf. Nah, namanya Hidayah Mualaf Channel. Tapi kelakuannya nggak mencerminkan mualaf yang baik ya. Justru mencoreng wajah agamanya, imannya gitu. Dan sangat miskin dengan hidayah gitu ya teman-teman. Nah, jadi gini, yang saya mencoba membuat analisa singkat lah barusan tadi 5 menit ya. Gampang sekali sih menganalisanya. Jadi YouTuber clickbait itu semacam ini penjelasannya ya. Jadi kalau di dunia jurnalistik dulu ada website ya, bahkan koran atau apa, judul itu seringkali dibuat menyita perhatian begitu, tetapi isinya sebenarnya menipu gitu. Nah, jadi saya bacakan ya ini, clickbait itu semacam ya kiat atau cara orang untuk menarik perhatian gitu ya. Tujuannya memang lebih kepada sensasional gitu ya. Biasa dengan gambar, kata-kata gitu, yang mengundang orang untuk mengkliknya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mendapatkan viewer gitu. Hanya supaya orang melihat ke dalam. Belum tentu isinya itu setelah dilihat emas. Ternyata isinya juga sampah gitu ya. Nah, banyak itu artinya lebih kepada negatif clickbait ini. Memang clickbait ini juga bisa dimaknai positif awalnya, tapi makin sini karena tidak ada kontrol dari si pembuat konten gitu, akhirnya mengorbankan makna positif dari clickbait. Jadi clickbait ini akhirnya bermakna negatif. Padahal clickbait juga baik sebenarnya, asal apa? Nah, nanti kita jelaskan setelah ini gitu ya. Jadi, nah ini modusnya misleading artikel. Oh, aduh. Judulnya bombastis. Kayak di HMC Hidayah Mualaf Channel yang miskin hidayah, dia bilang, oh ya sorry kenapa saya bilang miskin, karena memang kelihatan sekali dia cari duitnya gitu. Ngaku-ngaku mualaf, entah mualaf benar atau enggak, saya belum lihat KTP-nya sih. Tapi ya begitu ya, membuat judul bombastis melecehkan agama lain. Waduh, hari Paskah, hari raya pagan, penari tiang di gereja, waduh,
Roh Kudus atau Roh Halus. Waduh. Gitu kan. Nah, ini contohnya nih, kata-katanya. Saya nggak perlu bacakan ya. Gitu. Jadi, yang kedua ya, dia juga sangat provokatif gitu. Orang-orang clickbait ini sangat provokatif. Dia mencuplik media. Nah, ini yang ditunjukkan HMC seperti itu. Dan betapa bodohnya dia gitu. Saya lihat dia mencuplik konten tidak berani yang dari Indonesia. Dia dari luar negeri, dari Afrika, dari mana yang kira-kira kita nggak bisa verifikasi datanya. Dan dia pun saya yakin tidak bisa verifikasi. Misalnya dia bilang adegan porno yang dilakukan oleh pendeta di gereja ini. Wow, dia ngomongnya begitu. Waduh, congornya keras banget tuh di gereja ini, gereja itu. Tetapi ternyata gerejanya di mana, di Afrika atau di mana kita nggak jelas, nggak tervalidasi. Bilang gereja. Nah, ini kan sangat tendensius gitu ya. Provokatif, intoleran, mengundang polemik gitu ya. Hidayahnya mana gitu. Ya, modusnya jelas sekali, menipu gitu ya, misleading. Nah, bahayanya apa? Oh, sangat bahaya. Bahaya sekali, bahaya. Pertama bahaya buat otaknya itu. Ya, semoga masih ada. Jadi bahaya sebenarnya buat kita yang menjadi korban. Kalau dia sih memang apa yang dia tunjukkan itu tercermin dari moralitas atau mentalitas atau isi otaknya dia itu tercermin dari apa yang dia tunjukkan. Nah, itu kalau kita bicara sisi bahaya buat dirinya dia itu, si HMC itu, dia selalu yang dikupas itu isinya tentang telanjang, tentang seks. Saya yakin ini isi otaknya itu. Ya, isi otaknya dia itu selalu berhubungan dengan itu, makanya dia selalu ingin menyerang orang pada bagian itu. Nah, itu yang di HMC itu nanti kita tunjukkan ya, YouTube-nya bisa dikunjungin tuh. Ya, semoga tidak ajaran agamanya yang dia perlihatkan gitu ya. Semoga tidak. Nah, tapi bahaya buat kita apa gitu loh. Jadi biasanya orang-orang yang kepo biasanya. Makanya saya nggak yakin kualitas dari followernya dia itu bagus gitu. Mungkin followernya dia itu sebagian besar juga orang-orang yang otaknya juga ngeres gitu. Yang kepo, yang primitif cara berpikirnya, yang nggak mau diprovokasi, ya itulah umat-umat muslim gitu. Nah, coba ya, saya sebenarnya malas ngomentarin, kita juga nggak perlu tanggapin panjang-panjang gitu loh, karena sebenarnya tidak akan bertahan lama ya. Oleh Google pun konten dia itu tidak akan terindeks sebagai konten yang positif, makanya teman-teman harus sering membantu Google untuk melakukan indexing mana yang baik dan mana yang tidak. Oke. Nah, sedangkan untuk pembaca apa ya, kita menyia-nyiakan waktu, mentalitas kita jadi buruk juga, moralitas kita juga bisa terpengaruh, yang tadinya nggak benci dengan kekristenan jadi benci karena dia disuapi informasi yang sampah gitu ya, yang seharusnya dia menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, justru dia memicu kebencian. Ini yang dilakukan oleh Hidayah Hidayah Mualah Channel. Yang tadi saya bilang miskin hidayah gitu ya. Jadi clickbait ini sangat berbahaya gitu. Ya, teman-teman nanti bisa lihat. Sebenarnya jangan sering-sering klik, satu kali klik saja gitu. Apa yang dia lakukan itu sangat tidak bermoral. Apakah ini menunjukkan wajah agama tersebut gitu ya, kita kembalikan kepada umat agama tersebut yang mengaku mualaf, yang mengaku membela Islam lah ya, saya sebut saja, ternyata tingkah lakunya tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Oke, jadi terus yang terakhir, solusinya melawan clickbait ini, ya jangan diklik. Yang pertama itu nggak usah diklik gitu. Kita nggak usah kepo sesekali aja gitu kan.
Saya juga tadi diundang-undang sama dia tuh. Kemarin diundang, saya mencoba untuk menjadi orang yang bijak ya. Mereka bagus, itu saya lihat 2 kali lipat begitu kemarin saya masuk, jumlah viewernya 2 kali lipat tuh dibanding konten video yang lain. Tadi saya diundang lagi, setelah diundang saya dibungkam gitu. Saya enak perutnya sendiri, saya di-mute, saya diturunkan dari ini, dimasukkan ke backstage gitu ya. Terus saya di-drive, mengikuti narasinya mereka, tidak diberikan hak jawab gitu. Padahal mereka menyerang kekristenan. Jadi jangan diklik ya teman-teman, jangan diklik. Terus kemudian, nah report saja ke YouTube bahwa ini mengandung ujaran kebencian, mengandung kan banyak tuh kategori report. Itu nggak nyampe 15 detik kalian report gitu, klik yang titik 3, report gitu. Pakai bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa Indonesia. Nanti Google akan menerjemahkan, oh ini banyak yang report loh. Tapi kalau report kalian juga jangan cuma ngelihat sedikit saja. Nanti Google melihat, ini baru lihat 5 menit, udah report. Kalian harus lihat seluruhnya, baru kalian report. Di situ biasanya Google juga minta, YouTube juga minta timestamp, waktunya kapan, yang bagian mana yang paling penting. Nah, kalian klik, pilih saja menit ke 10. Nah, jadi, jangan di-share ya, aduh, jangan, nggak usah lah gitu. Saya juga males hari ini nyinggung-nyinggung HMC ini, tapi ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai para apologet, ya terpaksa ya, kita mengedukasi masyarakat. Coba, bedanya CIA dengan HMC. Kemarin saya masuk, dihina-hina, wah CIA lagi cari muka, CIA lagi kurangan viewer, oi, bro, gajimu berapa sih pendapatanmu? Mau saling info slip gaji atau bagaimana? Saya nggak cari duit di YouTube, nggak kayak kamu. Jadi CIA itu kumpulan orang yang sudah selesai dengan masalah ekonomi. Kamu itu kan nggak kelar-kelar ekonomimu. Ngaku mualaf tapi sebenarnya belum tentu mualaf gitu. Saya tanya saja nggak paham dia arti Paskah menurut iman Islam, nggak paham dia. Goblok gitu. Gitu ya. Sok-sokan YouTuber, saya juga orang IT, jadi saya bisa bikin YouTube lebih bagus dari kamu. Yang membedakan adalah saya punya moral yang baik, moralmu bejat, brengsek. Itu kurang ajar kau. Nah, tapi kalau disuruh diajak berdebat, berapologet, kayak kucing kecebur got kamu. Brengsek tuh, orang brengsek. Nah, itu channel brengsek juga. Sorry saya kasar teman-teman. Karena emang brengsek tingkah lakunya. Tidak mencerminkan rahmatan lil alamin gitu kan. Ya, makanya saya sebut memang channel miskin hidayah. Jadi Setuju. gitu ya, teman-teman. Pembuka dari saya ini, kita akan setiap hari kalau perlu lah kita ngobrol santai gitu ya, ngebahas hidayah miskin channel ini, hidayah mualaf channel ini kita bahas gitu ya. Part 1, part 2 gitu. Kira-kira begitu lah teman-teman pembuka dari saya. Yuk kita ngobrol rame-rame. Aku boleh ngomong sedikit nggak? Sedikit aja. Oh, Ya, ngobrol banyak kan? juga boleh. Nggak. Selama aku lihat channel-channelnya para mualaf, yang cerdas kok nggak ada ya. Ilmu kekristenannya dulu tuh hancur baur gitu. Kalau bisa diundang di sini, apa yang kalian pernah dapat dalam agamamu dulu, yaitu Kristen. Kita bisa uji di sini. Mereka itu Kristen KTP, apa benar-benar Kristen? Karena selama aku lihat sini yang para mualaf itu dongok semua. Walaupun ayat yang sangat simpel pun jadi bodoh ngajak neranginnya itu. Jelaskan tentang satu ayat aja nampak sekali. Contoh paling sering dibikin sama para mualaf itu kan Yesus bawa pedang. Orang Kristen tahu ayat itu apa maksudnya, tapi setelah dia keluar dari Kristen jadi bodoh, tolol kuadrat gitu.
Ya aku nggak tahu kenapa. Ya kalau dilihat sih benar itu ya, bilangnya money. Oke, mungkin Ya, teman-teman mau nambahin lah. dia jadi mualaf pun karena kegoblokannya, bro. Ya itu. Karena Makanya saya tidak mau nantang paham. gini, mau Iya. nantang mualaf yang cerdas masuk sini lah. Kalau kawan-kawan main-main ke sini lah. Nah, ini temennya, ini ada temennya mualaf ini, fansnya mualaf Aderion nih. Oh, ya. Monggo Mas Banyak yang Adirion. banyak yang ngefans sama Aderion. Oh, ya. Kemarin gua di situ gua dapat report foto gua dipakai gitu loh. Padahal Oh, kan di situ ada kan ya. Betul, gua ada. diundang, bukan diundang sih, gua melihat notifikasinya kan dari YouTube ada zoomnya toh tentang Tritunggal. Ya gua menjelaskan dong tentang Tritunggal itu seperti apa. Nah judulnya itu loh, dan digunakan foto gua dua biji lagi foto gua, nggak tanpa izin gua. Ada nih, saya tunjukin ya. Jadi gini teman-teman, ini contohnya clickbait ya. Ini clickbait, teman-teman coba perhatikan nih ya. Dari awal dia sudah puluhan, dia dapat duit dari sini nih. Mata duitan memang dia nih. 4 bulan lalu nih. Nah, sok-sokan nih, dasar saya kenapa saya jadi mualaf, ya nggak jelas ya. Tuh, lihat. Agak sopan nih. Pertama ya, kalau sopan, coba lihat teman-teman. Nah ini penting nih, kalau judulnya sopan, tidak mengandung clickbait, sedikit viewernya, tuh lihat. Ya kan? Nah, mulai tuh dia judulnya kurang ajar, clickbait. 486. Loh, bahas nabinya, bahas nabinya malah sedikit. Nggak penting ya. Kayaknya Nggak penting buat Iya. followernya itu otaknya otak udang berarti. Nah ini menjawab fitnah Islam nggak penting buat dia tuh. Islam Iya. difitnah nggak penting. Nah, 420 view. Pembuktian Al-Quran nggak penting. Pembuktian Al-Quran cuma 194. Asal usul Trinitas ya sedikit. Nah ini dengan gambar-gambar clickbait saya tadi kan bilang selain Iya. kata-kata gambar juga thumbnail. Iya. Nah lihat nih ya udah naik. Ayat Al-Quran dimakan kambing nggak ada yang lihat. Masa gak ada yang lihat? Iya sama Oke. dulu. Nah, nih lihat, oke lah ya, saya langsung naik ke atas nih. Ketika dia sudah mulai menyerang Kristen, dia memanfaatkan polemik yang ada. Nah, lihat nih, Iya. debat mulai naik. Yesus disalib, ini gambarnya pelecehan kan? Iya. Nah, biar aja nih, nanti kan Adu domba. jejak digitalnya ada. Tuh, Rame ya. sang debaters, dia numpang nama di sang debaters tuh. Hati-hati, dia Iya. pasti nanti mulai baik-baikin orang-orang Kristen debaters, dibaik-baikin. Iya. Ya, dibaik-baik modusnya begitu dia. Deketin Niken, deketin channelnya gitu ya. Monik. Iya, sang debaters. Dia ngemis-ngemis ke Gracia Pelo, nggak digubris sama Gracia Pelo, ditolak. Kasihan. Terus mana lagi ya? Aderion udah jadi korban juga nih, sorry nih. Rudy Yohanes juga nih, masih ya. Roti hidup. Nah, roti hidup, Pak Tony ada di grup kita juga tuh. Ini jadi korban juga nih. Makanya jangan masuk ke sana. Ya, nah lihat nih. Udah mulai kurang ajar nih, dia nyerang ke Kristenan terus tuh. Ini clickbait semua nih. Lima ini dapat duit dia paling enggak berapa juta nih per bulan, kali berapa puluh video. Niken tuh. Ya, masih aja Niken masih mau ke sana ya. Baik banget sih Niken ya. Kasih katanya ya udah. Oke. Intinya nah nih, mulai korban berikutnya. Kenal kan? Luga tuh. Masih Niken lagi, masih ke sana, masih mau. Luga gede ya filenya ya. Ini Luga lagi di 10.000. Iya, dapat duit nih HMC dari sini. Tuh. Iya. Luar biasa ya. Iya, kaya dia dari situ. Semoga dia nyumbang untuk bangun masjid ya. Tuh. Yang kurang ajar tuh mana ada Aderion juga kemarin mana ya? Saya cari. Itu dia dapat foto. Itu viral itu siapa? Sam bukan? Ya, Dia dapat foto 10.000. gue dari mana yang foto? Ya foto lu dikutip, nah kayak gini gambar di Google dikasih wajahnya KC gitu kan, Pak KC, Paul Zhang apa. Ini memang makin kesini mentalnya makin bejat dia. Waduh, itu Jepang, latar Jepang apa itu Niken?
Kasihan ya. Iya. Mana yang ada Rian ya? Jangan masuk ke sana. Kalian cuma sebagai apa? Bulan-bulanan, sebagai pajangan. Nih, ada Rian nih. Iya, sama Sam ya. Aduh. Itu tuh. Saya nggak bisa play audionya nih. Mualaf itu sebenarnya tuh harusnya banyak belajar lah tentang agamanya gitu loh, bukan malah ngejelekin agama lamanya gitu. Loh, itu pun kalau Cerdasnya nggak boleh, bro. Cerdasnya disimpan di dompet, yang dikeluarkan nggak boleh cerdas. Kalau keluarannya cerdas, hancur mereka. Dan cerdasnya disimpan di dompet gitu. Enggak, gue berharapnya juga seperti ini. Dari kekristenan juga jangan seperti dia. Kita juga nggak bisa pungkirin ada juga yang seperti dia. Model-model seperti itu. Nah, kita jangan ngikutin tuh. Jelas enggak lah. Iya, tapi nggak bisa dipungkiri memang ada juga. Kekristenan juga ada yang kayak model-model kayak dia. Nah, itu yang kita jangan ikutin. Kalau model CIA kan dia menjawab, kita kan merespon. Betul. Respon orang, omongan orang, fitnahan orang, baru kita jawab. Nah, kalau sebenarnya kayak gitu sih, it's okay menurut gua. Nah, kalau gua udah berbau dengan agamanya, menyerang agamanya, terus kita judulnya itu nggak proporsional, nah itu gue seram. Gue jujur aja. Ya, selama kalian kita cuma menjawab, siapa yang udah pernah ngobrol sama si Julius, udah tahu nggak kemampuan teologi Islamnya bagus nggak sih, Dek? Nggak ada lah. Lari dia pas kemarin kesini diajak diskusi sama Pak Erben, dia bilang, aduh aku udah mau istirahat, besok mau kerja katanya. Jadi gitu sih, kabur mulu. Enggak, emang mualaf itu ada ininya kok. Mualaf yang polemikus tuh nggak pernah ada otak kok. Bener, tapi dia sempat hina-hina terus kabur gitu. Kalau mungkin gini aja, kita ajak dulu dia diskusi di tempat lain mungkin, tapi jangan dia yang moderator, jangan pakai streamnya dia. Berani nggak dia ya? Enggak ya. Nah itu, jadi artinya gini, melalui video ini kita gini, supaya dia menyadari bahwa kita siap berdialog dengan dia, berdebat dengan dia, tapi bukan di room dia. Karena kalau di room dia, kita di mute, kita dikeluarkan, dan macam-macam, suka-suka dia. Kita pakai streamnya orang lain. Orang lain itu yang jadi moderator yang adil. Nah, di situ baru kalau dia memang punya ilmu ya. Kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya nggak usah direspon lah tantangan kita ini, gitu aja. Punyanya mereka ilmu, ditaruh di dompet, disimpan. Kalau ilmunya dikeluarin, hancur mereka. Oh. Iya ya. Nah, gitu. Jadi ilmunya sih, disimpan di dompet gitu. Iya, kemungkinan dia teologi Islamnya paham betul. Kemungkinan ya. Karena dia kan mengaku sebagai mualaf. HMC ya, Hidayah Mualaf Channel ya. Nah, kalau mualaf itu kan mendapat donasi. Oh. Coba deh buka deh surah 9 ayat 60 deh. Wah, ini dia udah main ini. Main kan? Oke. Itu namanya zakat. Iya. Mereka memang mendapatkan donasi. Ada kemungkinan ya si HMC ini dia tahu permainan-permainannya gitu loh. Ya, kayak yang pengakuan Faiz ya kemarin ya. Dia sebagai mualaf bisa dapat ini, dia bilang. Iya, coba aja. Buka surah 9 ayat 60. Wah, ini yang buka. Ya, mantap. Lanjut. Ayat berapa? 60 bro. Coba bacain bro. Ku baca bahasa Arabnya. Nggak usah, kita umat terjemahan. Santai aja kalau umat terjemahan mah. Kelas ya. Domba yang baca ya biar keren. Aku saja Rame ini. Aku. Mana? Sesungguhnya, betul. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, dalam kurung mualaf. Nah, untuk dalam kurung memerdekakan hamba saya,
untuk dalam kurung membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya kan jelas kan ayatnya kan? Ada kan? Iya, ada. Iya. Hadisnya ada nggak? Ada juga hadisnya. Jadi zakat itu hanya untuk orang mualaf. Oh, Iya. berarti untuk mendapat jadi mereka zakat. Hanya untuk dia ya. cuma Orang cari miskin. Mualaf duit. itu termasuk salah satu bagian penerima zakat. Kalau- Hadisnya ada nggak? Ada hadisnya, coba buka DPR Ben. Ada Ya. juga. Kalau- Banyak tentang orang-orang yang dilunakan hatinya dengan hadiah pada saat zaman Muhammad. Coba aja baca. Sogokan Itu salah gitu satu ya. Ya, Sogokan. ya boleh dibilang seperti itulah ya kan. Maka itu sama mereka mas santai aja. Kartu mereka ada di tangan kita. Udah Pak Irban, udah dibuka tuh yang di chat. Masih proses, bentar ya. Nah, baca ini. Kalau penerima zakat itu namanya apa ya? Asnaf. Iya. Oke. Jadi mereka selama ini kan framing Kristen itu Oke. narik umat pakai Indomie lah, apalah itulah. Ya itu sebenarnya salah satu kamuflase mereka. Gitu loh. Di dalam kitab mereka, di dalam hadis mereka ada kok. Untuk memberikan benda-benda kayak emas segala macam, perang rampasan perang kepada orang-orang yang baru memeluk Islam pada zaman Mas, Muhammad loh. Sanad perawinya Baik. di atasnya gimana baca? Atas agak Eh. tarik ke atas. Membagikan emas itu loh. Ali Iya. mengirim perhiasan emas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Terus beliau bacain. membagikan kepada 4 orang, yaitu kepada Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, yang kemudian sebutannya menjadi Al-Mujayis, Uzyanah bin Badral, susah kali, Baca di mana sih? Fazaris, Said Azatais. Jadi aku nggak Ya pantas jadi matanya aja mualaf. langsung matanya aja. Kemudian- Nggak, perawinya nggak usah disebutin, matanya aja langsung Iya. redaksi itu. Yang mana nih matanya nih? Tak paham Itu aku. redaksi itunya, kata-kata yang itunya, Langsung beritanya. Gak usah isinya isi. Oke, Isi, aku iya, baca yang ya. dari mana? Dari- Isi. Iya. Aku baca ya. Aku ditolong dengan perantaran angin yang berhembus dari timur dalam kurung belakang pintu Ka'bah. Sedangkan kaum A'ad dibinasakan dengan angin yang berhembus dari barat. Perawi berkata, dan Ibnu Katsir berkata, dari Syuifan, dari bapaknya, dari Ibnu Abi Nu'in, dari Abu Said radhiyallahu anhu berkata, Ali mengirimkan perhiasan emas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau membagikannya kepada 4 orang, yaitu kepada Al-Aqra bin Habis, Al-Hajliki, yang kemudian sebutannya menjadi Al-Mujaisinin, Uyama bin Badr, Al-Faris Zaid Al-Tared, kemudian dia menjadi salah seorang suku Bani Nababan, dan aku Nababan Laita itu. yang kemudian menjadi salah seorang suku Bani Hilab. Orang-orang Quraisy dan kaum Asar menjadi marah. Mereka berkata, beliau telah memberi para Pak pahlawan. Irban, Yo, omongannya agak dibesarin Pak Irban. Pas pada saat ini nih, omongannya agak dibesarin nih. Ini yang paling penting nih. oke. Jadi orang-orang pada dengar. Mana? Orang-orang Quraisy ini ya. Iya. Beliau berkata, beliau telah memberi para pahlawan penduduk Najd dan malah mengabaikan kita. Beliau berkata, aku memberi mereka dengan tujuan agar menjinakkan hati mereka dalam Nah, kurung ke itu- dalam Islam. Iya. Itu artinya apa tuh? Aku memberi mereka dengan tujuan menjinakkan Iya, hati nyogok. mereka. Ya, Nah, gratifikasi Oh, bahasa aslinya. Itu. Bahasa kerennya. Gratifikasi lah. Suap. ya, oke. Udah, clear dah. Pulang.
Berarti dia ke sana ya supaya dapat zakat dia ya, dapat bantuan. Kecil kali lah itu. Nanti ilmu dia dalam, ilmu ini orang HMC dalam, tahu dia gue bakal dapat donasi, dapat ini kan. Berarti Oh, ya, tapi- ilmunya bukan ilmu kebenaran ya, tapi ilmu ini ya. Oke. Ilmu ya apa namanya itu? Ilmu-ilmuwan lah. Ya tadi Pak Ayat itu kita tuh ada ada nggak sih kayak gini? Kenapa? Ayat kayak kita ayat kita tuh ada nggak sih di kitab Injil kayak begini? Nggak ada lah, Nggak ada ya. nggak ada ya begitu. Ada di Yudas itu waktu nyogok disogok itu loh. Ada juga. Ini di chat ada yang cerita tadi. Oh ya, Sempat berkunjung, coba suruh cerita Daniel. coba Emang itu Risma suka tadi di- Pak siapa? Pak Edo kan bicara tentang telanjang tuh. Kita lihat di kitab mereka ada sih nggak sih yang tentang telanjang? Coba bukain dong chat yang saya Nah, kirim. sebentar. Sebelum buka Nah. chatnya, kita lihat videonya mereka yang memframing Kristen itu. Nah ini. Ada soundnya nggak lo? Katanya nggak bisa. Ya coba. Ada yang bisa nggak? Share. Ada yang bisa share nggak Pak Bagus? Kalau saya biasanya. bilang sih jangan di play ya. Kalau di play ngerinya nanti dia menggunakan copyright strike tuh. Lihat judulnya aja. Iya, ini orang Oh licik. ya udah. Ini aku kasih lihat kan? judulnya. Kalau kita play ngerinya kita kena copyright strike, di take down sama YouTube. Iya, betul. Bentar ya. Supaya kita ada alasannya gitu kan. Kita sih gentle. Kalau si HMC ini video dari Afrika di tuding gitu. Orang Gereja. penari striptis dibilangnya di dalam gereja. Nggak Lihat nih benar. judulnya. Tren nari tiang pun sampai ke gereja. Ya. Ini teman-teman. Mana sih? Ya, saya nggak usah klik lah. Tuh, memang baru 1 hari udah 10.000 view. Tapi memang HMC ini memang Kayaknya kan tentang yang telanjang nih. Kita lihat ada gak sih kitab Ya. mereka tentang telanjang itu? Nah, karena Mereka misalkan HMC ini emang bencong sih, emang gue lihat. Gue pernah ngeliat kok. Gue pernah ini chatting dia langsung. Aku baca ya. Oke. Dan telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Abu Usama telah menceritakan kepada kami, Hisam dari bapaknya, ia berkata, orang-orang Arab zaman dahulu tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Ngeri kali nih. Iya. Orang-orang Arab zaman dahulu tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Kecuali Al-Hums. Al-Hums ialah orang-orang Quraisy dan turunannya. Orang-orang Arab itu tawaf dalam keadaan telanjang. Kecuali apabila mereka diberi pakaian oleh Quraisy. Yang laki memberi pakaian kepada yang laki-laki dan perempuan kepada perempuan. Orang-orang Quraisy tidak berangkat dari Musdalifah, tetapi orang banyak semuanya pergi ke Arafah. Hasim berkata telah menceritakan kepadaku bapakku dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Al-Hums adalah orang-orang Quraisy yang menyebabkan Allah menurunkan ayat pada mereka. Kemudian berangkatlah kamu dari tempat berangkatnya orang banyak. Al-Baqarah 199. Aisyah berkata, orang banyak berangkat dari Arafah, sedangkan mereka Al-Hums berangkat dari Musdalifah. Kata mereka, kami tidak akan berangkat, melainkan dari tanah haram. Maka ketika ayat di atas turun, mereka sama-sama pergi ke Arafah. Kok Ini suku sebelum zaman orang-orang ini ya, Quraisy, pra Islam ya. orang-orang Quraisy itu kan dia penyembah berhala, kok lebih berakhlak, Iya. beradab. Nah itu. Heran gue. Berarti praktek pagan diadopsi sama mereka.
Oh iya benar, benar. Itu. Quraisy ini kan sukunya Muhammad kan sukunya Iya, penyembah berhala kan, musyrikin kan iya. dia. Heeh. Lu kok lebih beradab malah dia yang nggak telanjang, malah Kayak mereka yang itu. nggak telanjang. Gimana sih? Ya, sejarah gelap lah itu. Yang penting kita tunjukkan data supaya mereka bercermin. Kalau si Julius nggak bisa tunjukin gini, aduh, benar-benar tong kosong dia, serius. Nah, Belum itu kan pernah waktu saya zaman lihat dia tuh itu bahas kan Qurannya tuh. ini kan Itu ada tuduhan, hadis ini bicara itu tuduhan ya. hadis ini bicara itu zaman pra-Islam ya. Nah, kita lihat setelah zaman Islam itu seperti apa. Tolong dong dicet tuh. Tapi keren ya kalau Hmm. telanjang ya. Memang haji itu telah ada sebelum Islam ada. Pergi haji itu adalah salah satu ritual orang-orang pagan. Orang Hindu juga ya. Iya, itu ritual orang pagan yang diadopsi. Jadi kalau mereka mau bilang Kristen paskanya pagan, ya salah mereka sih ya kalau mau ngadu-ngadu data sama kita. Gitu. Siapa yang pagan? Kita lihat aja siapa yang pagan. Mereka Siapa yang tahu mengadopsi ini. pagan? Oke, silakan Cuma share ayatnya biar disembunyikan aku di baca. dompet. Ini ya. Oke. Ya. Langsung ke sini aja. Oh ya. Pada hari Idul Adha, Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji. Di Mina kami umumkan bahwa orang musyrikin tidak boleh berhaji setelah tahun ini. Dan Berarti tidak tahun kemarin orang musyrik boleh berhaji gak? tahun kemarin boleh, Ya tahun boleh ini lah. enggak. Boleh. Karena Iya. kata-katanya ya. Gitu. Tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Oh betul. Humain bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkannya untuk mengumumkan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Abu Hurairah berkata, Ali lalu mengumumkan bersama kami pada penduduk Mina di hari Nahar bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dengan keadaan telanjang. Wah, tadi telanjang, sekarang kok bisa gitu ya? Iya. Ya kan Islam datang kan katanya kan itu pembaharuan, musyrik nggak boleh. Tapi prakteknya diadopsi gitu aja. Ini tuh bener sahih nggak nih? Ini sahih nggak? Kalau bener-bener sahih kita buat Sahih. konten nih. Kita buat konten. Kalau Sahih. bener-bener Al-Bukhari itu Puru. Cuma Hadis sahih sahih Al-Bukhari. Itu betul kan kata Inang tadi itu, Inang domba kecil besar-besar katanya ini. Belga, tulisan hadis sahih itu belga-belga besar-besar. Masa dia mau tolak ya? Kalau dia mau tolak ya terserah dia sih. Kita kan cuma ngasih tahu. kita Yang kontra punya aja. kan mereka. Kita kontra aja Iya, buat konten. Ini merah-merah badannya. Ini udah counter sedikit. Haji Cuman, apa kan naik haji adopsi pagan gitu aja. Coba aja tuh, Bro Edo. Mau langsung Boleh, rubah ini judul. kan saat ini momentumnya kita merespon, kita menyajikan data. Ya melalui diskusi kita saat ini kita nyatakan saja ke publik kita siap untuk berdiskusi dengan HMC atau berdebat gitu. Ini kan kita merespon, dia menuduh Kristen itu perayaan pagan, terus menuduh penari-penari tiang striptis katanya mungkin ya sudah di gereja. Ya kita sekarang ini saja adu data saja. Ini kita bertanya kan, kita bukan mau nuduh-nuduh. Ini kan jelas nih, cari hadis.com. Tadi ada hadis sahih gitu. Kalau saya gini. sama mereka kebanyakan pakai sistem ini sih, sistem potong acar, iris tipis-tipis. Dan aku percaya gini, yang kalau umpamanya ada itu yang penari striptis di gereja, kita berani mengatakan itu sesat.
Ada nggak umat Islam berani katakan ini sesat? Nah, Bro, itu, kan gitu loh. itu ada Ya, Muslim, Polandia. itu ada Muslim yang bilang apa ya, penari striptease itu di gereja ya. Iya, framing mereka seperti itu. Framing ya. Saya ingin pertanyakan, tapi bisa gak dibuka link itu? Ini pertanyaan. Tapi bisa gak dibuka link itu? Mungkin pemirsa itu Nggak usah lah. Kalaupun ada pun itu gereja sesat. Kita orang Kristen berani ngomong itu. bukan Pak Tapi Polan kalau kirim umpamanya satu link. Di link, videonya link. HMC ada sih. Iya, jangan di save sini. Iya. Dia di YouTube-nya dia, di kontennya dia tuh ada, nanti kalau nggak masalah sih ngeklik itu ngelihat dia share video dari Afrika sebentar gitu, tapi kurang ajar juga sering gitu kan. Memang tujuannya memframing. Ya bukan, ini video lain. Ini video yang kita perlu tanya pada Muslim. Adakah ini benar-benar berlaku di tempat mereka? Kita bukan menuduh. Mana? Kita cuma mau mempertanyakan. Kalau bisa dibuka. Boleh. Ya, dibukakan video tadi. Oh, ini yang kamu ini ya? Itu ada yang bisa buka nggak? Saya nggak bisa share audio nih, laptop saya bermasalah. Gimana? Kita bisa diputar ini? Iya, tapi jangan terlalu lama karena takut kena copyright, Pak. Oke, jadi artinya diomongkan aja gini kan. Ini kita hanya untuk minta tanggapan, bukan untuk mengambil videonya kita. Ya, benar. Ini bukan kami. Video yang menggambarkan gerakan Pak. Itu ya, gak usah lagi. Ya. Itu. Jadi pertanyaannya sama, harus dilontarkan kepada Muslim. Apakah itu juga ajaran dari agama kalian? Kami tidak percaya ya. Kami jujurnya tidak percaya. Jadi pemirsa di sana atau politikus di sana diharapkan jika ingin membuat penuduhan yang jahat terhadap kekristenan, tampilkan datanya. Ini walaupun ada videonya, tapi kami tidak mau percaya. Iya, betul. Kita sopan kita kan. Memang mereka sangat tendensius, serius. Aduh, orang Kristen masuk situ dibungkam ya. Harus ngikuti narasi mereka. Kalau kita mencoba menjawab dengan hati-hati, dianggap tidak tutup poin. Oke, ada lagi mau dibukakan biar ku bacai semua. Pak Duran, ada lagi? Ya ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya, Pak Erben jago bacanya ya. Wow, lancar banget tuh pada kata-kata sulit. Kita pakai itu aja, jurus potong acar, iris tipis-tipis gitu. Kan sakit kalau diiris tipis-tipis. Jadi hadis tadi tuh keren loh ya. Telanjang bro. Gimana lihatnya dia? Lanjang di gak habis pikiran sih? Apa nggak pakai baju sama atau ada daster kayak gimana? Nggak ada. Jangan. Pak Daniel mau berbicara. Silakan. Ayo, siapa mau bicara tadi? Pak Daniel. Pak Daniel silakan. Kedengaran ya suaranya? Maaf ya. Baru mau pakai Zoom soalnya. Itu yang soal HMC ya. Halo? Iya. Ya lanjut. Suara seksi Pak, kayak beda dari montok. Iya, udah malam. Maaf ya suaranya agak pelan-pelan. Oh, seksi banget kayak beda dari montok di surga. Jangan gitu lah, Bang. Ini saya cuma mau cerita, tadi kan saya ada juga sih ke channel dia kan. Dia kan bicara tentang tuh yang mungkin ada yang dengar lah, yang Harvest itu kan saya itu. Oh ya, tahu. Nah, itu kan saya itu. Tadi kan saya ngomong, dia sempat salah nyinggung. Dia nyinggung soal katanya ajaran Kristen melarang nggak menyuruh orang bekerja, kata dia kan. Ada tadi soal bekerja katanya. Jadi saya bilang nggak ada Kristen mengajarkan demikian. Dia bilang
katanya ada Kristen melarang apa, enggak, saya agak lupa lah, tapi intinya tuh kayak suruh jangan Kebalik. bekerja gitulah. Saya tanggapi bentar ya. Itu kebalik, Pak. Saya tahu saya di mereka itu tambah dilarang bertani, berkebun, dilarang bekerja. Iya. Nah, Jadi kan terbalik saya sudah, ya. jadi kan saya kan sudah nangkap poinnya kan di situ. Dia salah ngomong kan, dia sudah keceplosan kan. Jadi saya udah ada siap bantahannya kan. Langsung saya di mood-nya gitu. Saya langsung ngomong terus tapi saya nggak tahu saya di mood. Oh, rupanya udah di mood saya. Dia tahu dia salah ngomong. Dia pasti ada hafal ayat-ayat di Alkitab kan yang soal menyuruh kita jangan malas kan. Kita harus bekerja kan. Dia pasti tahu saya udah mau Wah, ini ayat-ayat berarti itu. sama kayak itu ya, maling teriak maling ya. Saya langsung di mood loh. Saya kira saya nggak ada ngomong kasar kan, kok saya langsung di mood gitu. Oh, mungkin karena dia salah ucap kan, jadi dia pikir daripada nanti dia malu kan, saya keluarkan ayat-ayat firman Tuhan yang suruh kita harus bekerja kan, langsung saya di mood gitu. Itu maksudnya supaya dia memberikan pertanyaan itu Bapak nggak bisa jawab, pura-puraan kok lari ya, digituin. Kok diem. Saya sih nggak di-kick saya, cuma di mood saja. Dia nggak meng-kick saya, cuma saya di mood saja. Itu aja ya, sih. sama Harvest kan dari kemarin sama tadi saya sama-sama dia tuh. Kalau saya pakai ID Justin kan tadi. Nama saya Justin. Bro Harvest tahu tuh. Oh, Justin ya. Yang tabah ya, teman-teman. Ada lagi ngomong. Oke, siapa ya? Ya monggo lanjut. Kalau saya nggak bisa banyak omong ya, soalnya udah malam, jadi saya mood saja ya. Oke ya. Ya, lanjut dikit tentang pagan ya. Berarti kita sudah tahu nih motifnya apa nih. Coba buka dulu deh, Pak Irban. Aku ada bukti. Ini aku ada. Ya. Tunggu. Aku baru lihat di YouTube tentang gereja Afrika kan, gereja Afrika sesat. Itu ada. Mereka sebenarnya salah kalau ngungkit-ngungkit pagan sama kita. Ini ada satu puasa namanya puasa Asyura. Itu mendapatkan pahala loh kalau menjalankan puasa ini. Oh iya, yang memperingati ini ya? Kematian anaknya ya? Bukan. Ini tentang yang puasa hari ke-10 di bulan Ramadan. Ternyata puasa ini asalnya itu dari bangsa Quraisy pada zaman jahiliyah. Waktu mereka masih menjadi pagan. Kan kita tanda tanya nih. Banyak banget nih ajaran pagan yang diadopsi sama mereka. Coba Pak Irban bacain dah, atau siapa kek? Nggak tega sih bacanya. Oke, saya siap. Oh iya, silakan. Udah datang dia. Baik, di pertanyaannya dulu, Pak. Pertanyaannya kita bacakan dulu. Oke, pertanyaannya di sini dikatakan, saya berkaitan dengan hari Asyura. Saya berniat berpuasa sama 3 hari katanya. Terus dia berpuasa pada tanggal 9. Namun dia memiliki kesalahan di mana dia berpuasa tanggal 10. Saya akan berpuasa pada tanggal 11-nya katanya. Lalu mengetahuinya itu dia tidak bisa lagi berpuasa di tanggal 10 dan masih berharap ingin mendapatkan pahala dari puasa tersebut dengan mengampuni dosanya selama 1 tahun. Maka bagaimana cara mengganti puasa pada tanggal 10 tersebut dan tetap mendapat pahala dengan izin Allah? Baik, jawabannya katanya seperti ini. Ahli fikih yang mensunahkan untuk berpuasa pada hari Asyura dan berpuasa 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya, bahkan sebagian ulama mengkategorikannya termasuk bentuk puasa yang sempurna. Menurut Ibnu Qayyim, tingkatan puasa Asyura ada 3. Yang paling sempurna adalah berpuasa juga pada sehari sebelum dan sesudahnya. Yang pertengahan adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Dan yang pertengahan inilah yang paling banyak riwayatnya. Tingkatan yang paling bawah adalah berpuasa pada tanggal 10 saja. Lalu yang kedua, barang siapa yang bertekad untuk berpuasa pada hari Asyura, kemudian ia melaksanakannya, maka tidak terlepas dari beberapa hal. 1,
bisa jadi dia menjadi sengaja meninggalkannya. Kedua, bisa jadi dia meninggalkannya karena lupa. Tiga, atau dia meninggalkannya karena sakit. Kemudian, yang bawahnya. Baik. Menurut hadis Bukhari 2996, jika seseorang sakit atau berpergian, maka tetap dicatat bagaimana pahala amal yang biasa ia lakukan pada saat mukim dan sehatnya. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini menunjukkan bahwa tetap dicatat baginya pahala amal yang biasa ia lakukan sewaktu sehat dan mukim. Kemudian Ibnu Ba'as juga dengan tetap yang sama, hal yang sama. Wah, ternyata ini jawabannya masih panjang ya. Coba kita lihat di bawah. Capek ya bacanya ya. Capek banget, banyak lagi. Poin pentingnya ya, poin penting. Cari yang poin penting. Tadi udah dibilang tuh. Poin pentingnya nih ya. Yang paling bawah, jika keutamaan puasa Asyura adalah menghapus dosa selama berapa? 1 tahun. Menghapus dosa selama 1 tahun loh. Terus dan puasa ya, jika keutamaan puasa Asyura adalah menghapus dosa selama 1 tahun dan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, akan tetapi taubatan nasuha akan menghapus semua dosa. Ya. Puasa Asyura berapa tahun tuh dosa kita dihapus? 1 tahun. 1 tahun. Kita di sini angkat topiknya puasa Asyura ya. Coba kita lihat puasa Asyura itu siapa aja nih yang pernah mengerjakannya nih? Dibukain dong. Tolong dibukain kajian. Ini mereka ini termasuk golongannya tidak ya? Ini seperti kayak ada pembagian gitu ya? Baik. Pembagian apa? Ya bukain aja. Hadis Sahih Al-Bukhari. Nomornya kasih tahu kan nomornya, biar orang-orang bisa cari. Ya, betul. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4144, Kitab Tafsir Al-Quran. Wah, tertarik juga nih dengan judulnya. Baik, kita bahas. Dahulu hari Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy pergunakan pada masa jahiliyah untuk berpuasa. Rasul pernah melakukan puasa itu. Tatkala sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan pernah memerintahkan untuk berpuasa dalam kurung pada hari itu. Namun, ketika perintah puasa Ramadan turun dan diwajibkan, maka puasa Asyura ditinggalkan. Akhirnya, barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah. Orang-orang Quraisy pergunakan pada masa kapan tuh? Jahiliyah. Masa jahiliyah kan? Berarti ketika mereka jadi apa? Oh, jadi kafir dong ini, belum jadi Iya, ketika mereka menjadi apa? Penyembah apa? Penyembah patung-patung di Ka'bah. Penyembah berhala kan? Betul nggak? Jahiliyah. Benar gak Bu Rarimi? Jangan bohong. Itu terlihat, tapi dalilnya nih, dalil mana nih dalil? Biar teman-teman semuanya bisa tahu nih, apakah betul nih di jahiliyah itu Quraisy itu penyembah berhala gitu? Jangan main-main. Boleh nambahin sedikit nggak tentang Asyura? Ya. Nah, anakku kan pencinta game. Nah, itu ada game Asyura. Beda bro. Nah, tunggu dulu, enggak. Nah, tunggu dulu. Dan identiknya ke Hindu dan Buddha. Aku karena mikir dari gamenya anakku, aku buka link di Google siapa Asyura. Oh, ternyata memang
punyanya Buddha Hindu. Boleh nanti Coba tak di-share. Oke ya, tak Ya, share ya. silakan. Ya, iris tipis-tipis saja dulu. Ini belum ini ya, belum ke acara cium-cium batu ya. Cium-cium batu nanti, iya, cium-cium batu nantilah. Nggak usah malam ini. Malam ini kita santai-santai aja. Iya, tentang Asura aja ini, iklan lah. Siapa Asura ya? Iya. Bentar. Nah, Asura, cantik. Kan? Karena anakku tuh doyan game. Pak, isi game Asura. Apa game Asura? Aku baru ingat. Siapa sih Asura ini ya? Itu. Kalau di game itu tangannya ada 6 bro. Nggak tahu di sini ya gimana. Saya udah dibaca teman-teman. Biar saya lanjutin lagi gini. Iya, terus. Di dalam penggunaan kata. Menelusuri akar kata Asura yaitu asu bukan bahasa Jawa ya, yang berarti kehidupan alam spiritual atau roh orang mati. Wow. Pada sloka-sloka kuno bagian Samhita dalam naskah Weda, para Asura merupakan makhluk gaib yang bersifat baik maupun jahat dan dapat bersikap merusak atau memelihara alam semesta. Pada sloka-sloka berikutnya pada bagian Samhita, Moner Williams menyatakan bahwa Asura merupakan roh-roh jahat raksasa dan musuh para dewa. Dalam mitologi Hindu dan Persia, dalam kurung ras Arya, tentang pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan, Asura diidentik dengan makhluk pembuat bencana. Iya benar, bencana. Lanjut lagi. Asura digunakan sebagai kata sifat yang berarti sakti atau perkasa. Dalam Rig Veda, 2 raja yang bijaksana, demikian pula sejumlah pendeta, disebut sebagai Asura. Dalam 9 lagu Indra disebut sebagai Asura, sedangkan Agni 12 kali, Varuna 10 kali, Mitra 8 kali, dan Rudra 6 kali. Mandala 1 Rig Veda menyatakan Sefir sebagai Asura yang merupakan pemimpin yang cakap. Dalam kitab-kitab yang ditulis setelah Weda seperti Purana, Itihasa, dan Bhagavad Gita, di dalamnya kata dewa sering merujuk kepada sifat-sifat yang baik, sedangkan Asura sifat-sifat yang jahat. Menurut Bhagavad Gita 16,6 sampai 16,7, seluruh makhluk di dalam semesta memiliki sifat kedewataan, Daiwi Sampat, dan sifat-sifat keraksasaan, Asuri Sampat. Bab ke-16 dalam Bhagavad Gita menyatakan bahwa di antara umat manusia, orang yang sepenuhnya bersifat baik tanpa celah sangatlah langka, dan yang sepenuhnya jahat tiada tara sangat langka, dan sebagian besar manusia memiliki sifat yang bercampur dengan sifat buruk yang sedikit atau banyak. Menurut Genese Volver, Bhagavad Gita menyatakan bahwa hasrat, keseganan, keserakahan, keinginan, dan berbagai bentuk emosi merupakan wajah biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika berubah menjadi nafsu, kebencian, kesombongan, keangkuhan, kemarahan, kekasaran, kemunafikan, kekejaman, dan segala bentuk negatif lainnya, maka sifat alam manusia berubah menjadi sifat-sifat keraksasaan atau Asura. Mitologi ini dibaca nggak nih? Aduh, banyak kali ya. Jadi berarti ada mitologi Hindu ya, Hindu dan Buddha, toh benar kan? Karena tapi di yang jelas tidak beda jauh lah ya. Ini. Berarti mitologi Buddha. Yang anakku main game itu ini. Nanti aku buka tak carikan ya game Asura. Itu memang 6 tangan. Kelihatannya sama ini ya. Antara Hindu dan Buddha mengatakan kalau sana sifat jahat. Kalau di sini non dewa kan, makhluk gaib non dewa tapi bukan merupakan hantu. Mereka menjalani kehidupan sebagai penghuni salah satu alam kehidupan, sebagaimana halnya manusia dan dewa-dewa.
dewa karena masih menjalani samsara atau timbal tumimbal akibat karma yang mereka lakukan pada kehidupan sebelumnya. Iya betul, dalam Buddha itu penghuni alam bawah. Nah, ini ahlinya ini sudah berbicara ini. Nah, monggo. Ya, kalau di Buddha itu asura itu penghuni alam bawah, roh-roh kegelapan gitu, demon. Oh, jadi saya pernah baca juga ya di beberapa keyakinan yang apa itu namanya istilahnya kalau di tanah Jawa itu Bro Domba, kejawen itu ya, itu ada 3 tingkatannya, dunia kayangan, manusia, sama dunia apa itu yang satu itu makrifat setan itu Hindu ya, Buddha alam Asyura. Alam Asyura kan yang jahat-jahat gitu, yang makhluk jahat gitu ya gitu. Oke, ya dia bagian bawah, dunia bawah. Nanti tak carikan video gamenya. Asura. Oke, lanjut. Kita kembali ke Pak Duran dulu. Gimana ini? Apakah Asura ini sama seperti yang di sini atau gimana? 6 tangan, Bro. Tapi ini bukan kanan semua, kanan kiri. Sebentar, sebelum ke Duran. Saya mau share ya. Oke. Bentar ya. Jadi ketika penyelenggaraan haji itu pun terjadi banyak masalah gitu. Masalahnya apa? Jadi ternyata sering terjadi juga pelecehan seksual oleh oknum ya. Nah, ini di Wikipedia tuh ada gerakan March Me Too. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang umumnya terdiri dari para wanita muslim yang mereka berani berbicara soal pelecehan seksual yang dialami saat haji. Itu ya. Nah, gerakan tersebut diperluas ke kalangan wanita muslimah yang berbagi pengalaman dan seterusnya. Intinya ketika penyelenggaraan haji pun itu sering terjadi pelecehan seksual, misalnya pantatnya disenggol lah, karena mungkin berdesak-desakan gitu. Ada videonya kok, itu laporan dari kalau pantat tuh dicowel, Bro. Iya, dan kabarnya kan juga nggak pakai bra gitu, mungkin gitulah, maaf kata gitu ya. Saya bukan mau melecehkan yang perempuan, tapi seperti itu, nggak pakai, mungkin yang cowok nggak pakai kain dalam juga gitu ya. Jadi saya nggak tahu ya, ini intinya kira-kira seperti itu gitu loh, di tanah suci loh, di tempat-tempat suci gitu loh. Jadi ternyata antara iman dengan imin pun imin si cowok itu tetap di sana nggak jadi suci gitu, tetap oknum itu otaknya ngeres juga gitu ya. Intinya ya Iman Imron. Iya, si Imron ternyata, dan juga kan belum yang berita tentang TKW Indonesia yang disinyalir itu hamil ya, berbadan 2, nggak bisa pulang, dilecehkan ya gitu ya. Jadi salah satu yang terbesar kan pelecehan seksual di sana, makanya sama pemerintah juga di moratorium, dihentikan pengiriman TKW ke tanah Arab itu yang ya gimana ya, yang gitulah. Saya mau tanya, HMC udah ini belum, udah ibadah haji belum tuh? Mungkin nggak sempat kali, kebanyakan main di YouTube gitu. Jadi si otaknya Julius mesti lihat ini nih gitu. Ini udah jelas-jelas di sono loh, di Mekah ya, tertulis di Mekah, Arab Saudi. Nah, tadi yang dia share video dari Afrika. Bambang. Ya ini artinya jangan sok mualaf beriman gitu. Tapi otaknya Julius itu isinya juga telanjang, striptis, telanjang gitu. Makanya konten-kontennya juga bahasnya itu telanjang, striptis, telanjang. Nggak tahu udah punya pacar belum sih dia. Lanjut.
Gua mau share screen. Oh, silakan. Oke. Sirah Nabawiyah. Bisa ya, bentar. Oke. Kalau soal HMC ya, selama dia chattingan sama saya, itu bahasanya dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya gampang gitu loh. Karena dia mengaku seperti saya, bahwa dia dulu sebagai Kristen dia memiliki karunia penyembuhan katanya. Lalu saya tanya padanya, apa karunia penyembuhan yang kau dapat saat menjadi Kristen, kamu bisa lakukan juga di ajaran yang sekarang ini kamu anut, bilang gitu. Katanya apa? Mau tahu nggak jawabannya apa? Iya, punya. Oh, apa nih? Kalau di ajaranmu yang saat ini kamu anut? Ruqyah. Aku baru tahu ternyata kalau Ruqyah itu adalah karunia penyembuh ya. Aku baru tahu. Karena selama ini bergabung ya, bukan bergabung, tapi selama ini saya selalu melihat teman-teman saya yang melakukan ruqyah itu bukan untuk penyembuhan, melainkan apa? Untuk menangkal diri dari setan, bukan penyembuhan. Dimana kalaupun bisa ruqyah ini menyembuhkan orang yang lumpuh ya, mohon maaf dari lumpuh, matanya buta, segala macam dan firman-Nya Tuhan. Tapi sedangkan ruqyah ini sendiri menggunakan ayat-ayat setan untuk menangkis setan gitu loh. ini mesti dipertanyakan sebenarnya dia ini murtad dari Kristen ke Islam itu apa gitu loh. Ini masih dipertanyakan ini. Apakah dia benar-benar dulunya adalah Kristen atau tidak, atau bagaimana, atau memang benar-benar dia dari Islam cuma berkedok mualaf gitu loh. Ya maybe karena kali ya makanya dia tapi gak tau deh, kita serahkan aja nanti kepada dia kan gitu tentang ajaran dia lebih detail. Jangan hanya mengurusi ajaran orang lain. Yang aku tahu sih melakukan penginjilan bagus penginjilannya. Sampai kitabnya aja nggak pernah dibuka. Keren. Betapa fansnya banyak loh. Kenapa? Banyak penginjilan dia lakukan dibanding dia membaca kitabnya sendiri. Luar biasa HMC. Silahkan. Oke Pak Polan, silakan. Ya, oke, kalian nampak screennya enggak? Sirah Nabawiyah. Nampak sangat. Oke, ini ya, ini bukunya ya, e-book. Saya beli dari Google ya, Google. Jadi oke, kalau pemirsa di sana tidak percaya, saya tunjukkan ya, ini Kisti Press. Oke, kemudian kita selak lagi. Oke, jadi buku ini diterjemahkan oleh Ali Nurdin, Jakarta ya. Buku dari mana ya? Jakarta ya. Perpustakaan Nasional RI, katalog dalam terbitan Hikmater Jakarta, Kisti Press. Oke, jadi kalau kalian mengatakan saya menipu, oke, ini saya sudah kasih ya. Apa nih referensinya? Oke. Sekarang begini. Oke, coba kita ke halaman 40 ya. Oke, di situ. Nampak gak? Oke, kaum nampak. Oke, 1, 2, 3. Poin yang ketiga itu. Kaum Quraisy punya berhala di sumur sisi Ka'bah, sebuah patung yang dinamai Hubal. Oke, artinya kaum Quraisy ketika itu ada patung berhala. Terus kaum Quraisy menaruh berhala Isaf dan Naila di tempat Zamzam. Di tempat mana? Di tempat mana? Zamzam. Air Zamzam. Kan tempatnya oke. Tanahnya diinjak-injak. Ketika siapa ya? Ismail itu ya. Ismail itu menangis-nangis. Umi. Aku haus. Aku dahaga. Aku butuhkan air. Ya, itu lalu ibunya siapa namanya? Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu lari bolak-balik 7 kali. Itu berdekatan dengan kawasan itu ya. Oke, jadi lihat di situ. Kaum Quraisy menaruh berhala Isaf dan Naila di tempat Zamzam. Mereka menyembelih hewan korban untuk kedua berhala itu. Isaf dan Naila adalah seorang lelaki dan perempuan suku Jurhum. Okey, Isaf menyetubuhi Naila di Kaabah.
Oke, jadi intinya begini ya. Ketika Muslim lari bolak-balik dari Safa dan Marwah itu, sejarahnya begini ya. Di atas bukit itu masing-masing terletaknya patung dewa ini. Yang pertama adalah Isaf, dan yang satu lagi adalah Naila. Mungkin yang Isaf itu Bukit Safa, yang Naila itu Bukit Marwah, ya. Oke, sekarang kita lanjut halaman 85. Kita lihat. Ini bukan karangan ya, ini saya tunjukkan. Oke. Renovasi Ka'bah dan konflik tentang Hajar Aswad. Ibnu mengisahkan bahawa ketika Muhammad berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Saya ingin bertanya ya, Muhammad itu menjadi nabi, Muhammad itu dilantik menjadi nabi oleh SWT itu umurnya berapa tahun? Ada siapa tahu? Umurnya yang tahu. 40 kan? 40 tahun kan? Iya, 40-an. Artinya ini di zaman pra bangsa Quraisy ya. Oke ya, pra kenabian. Jadi di sini ya, oke, kita lihat halaman seterusnya. Oke. Jadi ada pertelingkahan di sini ya. Mana itu ya? Tadi tunggu, ada yang bagus tadi. Tunggu. Mana ini ya? Bagus tadi. Ibnu Ishaq berkata, aku mendapatkan cerita bahwa orang-orang Quraisy menemukan kitab di Makab berisi tulisan Mekah adalah Baitullah Haram. Ya. Rezekinya datang dari 3 jalur. Ia tidak bisa dihalalkan oleh orang yang pertama menghuninya. Bingung ini gua. Ya, bingung ya. Lanjut. Oke, tapi di 3 baris pertama, Ibnu Ishaq berkata, aku mendengar cerita bahawa orang-orang Quraisy menemukan sebuah kitab berbahasa Suryani di Rukun. Mereka tidak paham isi kitab tersebut sampai seorang Yahudi membacakannya. Saya agak penasaran ya, orang Yahudi itu bisa bahasa Suria ya, bukan bahasa Hebrew ya. Jadi Aramaik, Suryani itu Aramaik Syria. Aramaik ya. Jadi orang Hebrew, oke. Bukan bahasa Syria ya. Oke. Sekarang bahasa kita Aramaik Syria, Suryaniah itu. Ya, Aramaik Syria. Oke, jadi coba lihat di sini ya. Oke. Di paragraf ketiga akhir itu, sebahagian sejarawan menduga bahawa Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdillah adalah ketua Quraisy. Ia mengusulkan saudara-saudara Quraisy tetapkanlah orang pertama yang memasuki pintu masjid ini sebagai orang yang memutus urusan kalian. Herannya sebelum pra kenabian junjungan itu ya, masjid udah wujud. Ini ceritanya apa ya? Oke, ceritanya sebenarnya begini. Di paragraf 1, 2, 3. Kelima. 5, oke. Yang ada pergaduhan itu. Oke, mereka melaksanakan usulan tersebut. Ternyata Muhammad lah orang pertama yang masuk ke masjid. Saat melihat orang berkata dengan puas, ini orang yang terpercaya. Kami redha, ini adalah Muhammad. Setelah Muhammad mendekat, mereka pun menjelaskan kejadiannya. Sejenak kemudian, Muhammad berkata, bawakan kemari selai kain. Selai kain itu didatangkan ke hadapannya. Ia lalu menaruh Hajar Aswad di atas kain itu dan bersabda, hendaknya setiap kabilah memegang hujung kain ini, lalu bersama-sama mengangkatnya. Oke, jadi di sini ya. Sebenarnya di halaman yang sebelum itu ada ya, Pak ya. Orang Quraisy ya. Ya, ada peranteman ya, ada pergaduhan ya, ada peranteman. Kerana ketika itu Ka'bah itu udah direnovasi bukan? Udah siap. Jadi mereka mau meletakkan batu Hajarul Aswad itu. Tetapi siapa yang layak meletakkan? Jadi ini ada kabilah itu, 8 kabilah. Kabilah itu gimana ya? Mungkin suku lah, suku. Ada suku ini, ada suku itu, ada suku ini.
Jadi perwakilan begitu. Ya, masing-masing mau meletakkan apa ya batu itu di tempatnya, tapi masing-masing tidak mau mengalah. Jadi gimana? Tiba-tiba hadirlah seorang yang sangat brilian. Dia bisa menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya saya ingin pemirsa berfikir 5 tahun, usia 35 ya, 5 tahun sebelum kenabian, apa yang sang nabi itu melakukan di tempat itu? Katanya di tempat itu ada bangsa Quraisy. Katanya itu tempat berhala. Apa yang dia lakukan di situ? Kita bandingkan, jadikan pembanding konteks hari ini. Katakan ya, kalau di kuil agama apalah, kuil berhala ya, berlaku sebarang pertelingkahan. Adakah orang Islam, adakah imam masjid itu akan datang sendiri ke kuil itu? Okey, tidak apa-apa, saya akan bisa selesaikan masalah kalian. Datang ke kuil itu. Apa tujuannya datang ke kuil itu sih? Kalian ngerti gak apa yang saya mau sampaikan di sini? Mengerti. Saat ada pertikaian, nanti ada tidak dari pihak datang untuk menyelesaikan pertikaian tersebut, menjadi penengah. Ya, konteksnya kan ketika itu pra-Islam, zaman pra-Islam, ketika mereka masih menyembah berhala. Apa urusan si sang nabi itu di sana sebelum dia menjadi nabi? Calon nabi ya. Sebelum dia, jadi kalau katanya Muslim yang pernah kita hadapi ya, mereka kata Muhammad itu sebenarnya seorang hanif, sebelum nabi kenabiannya dia seorang hanif, dia tidak menyembah berhala. Tapi apa sih urusannya di tempat yang ada berhala itu? Itu satu juga ya. Kemudian kalau kita ke Quran, surah Al-Fil lah. Bro. Aduh bro. Ya bro. Halo bro. Ya. Halo. Ya, saya dengar. Koreksi dulu, sebelum dia jadi nabi, dia tuh bukan hanif bro. Ya. Iya. Dia kan bukan hanif bro. Dia itu salah satu penyembah berhala bro. Ada kok ayatnya. Nanti kita bahas ayatnya ya. Kita kan mau play safe bro, play safe. Nah, aku paham, tapi aku mau play safe. Oke. Dibeli ya buku itu ya di e-booknya. Itu e-booknya. Dia sebenarnya aku gak bisa share sih karena ada ID-nya. Wah, boleh share kayaknya. Ternyata tak bisa ya. Ya, kalau ada cara mungkin Bro Edo orang IT kan mungkin dia tahu ya. Kalau ada cara untuk apa ya? Menghilangkan ID itu. Jadi mungkin saya bisa share. Oke, jadi begini ya, kita terus ya. Ya, kalau di Quran surat ke-106 itu ya, surah Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Filun itu artinya gajah. Kalian pernah penasaran nggak? Gimana sih hewan yang membutuhkan air yang banyak itu bisa hidup di padang pasir? Bukan hidup. Anehnya itu. Bisa berjalan jauh ke padang pasir. Oke, ada perang yang Ka'bah yang diserang sama pasukan gajah itu kan aneh. Ya, bisa buka gak yang surah 106 itu? Al-Fil. Bisa bayangin nggak gajah di padang pasir gimana itu hidupnya? Ya, saya pun kurang ngerti. Tapi kalau menurut Tom and Jerry bisa bro. Ini kami bukan ya, kami mempertanyakan. Ya, kami masih bersangka baik. 106. 100 Al-Fil. 105. Oke. Jadi ini 5 surah ya. Oke, 5 surah ini menceritakan tentang kejadian Raja Abraha. Raja Abraha itu dari mana? Dari Yemen. Jadi kalian carilah di map itu Yemen ke Mekah itu berapa jauhnya perjalanan dari Yemen ke Mekah. Jadi ini konteksnya berlaku di tahun gajah. Jadi orang Islam, orang Muslim percaya Nabi mereka lahir di tahun gajah, yaitu tahun ketika Abraham memimpin tenteranya untuk menyerang Ka'bah. Jadi timbul lagi satu pertanyaan.
ketika itu kan okey, masyarakat Quraisy masih lagi pagan, masih lagi menyembah berhala. Tapi mengapa ya tiba-tiba SWT itu menghancurkan bala tentera Abraha? Bukankah sepatutnya dia sepatutnya dia rasa happy istilahnya. Kerana Abraha ini datang untuk memusnahkan Kaabah ini. Untuk memusnahkan berhala yang di dalamnya. Kalau okey, Muslim kata Abraha itu jahat sih kerana dia mau menghancurkan rumah Allah. Jadi bagaimana dengan renovasi itu? Renovasi yang saya tunjuk tadi itu. Bukankah sudah dihancurkan kemudian direnovasi semula? Jadi pemirsa Muslim, kami tidak menuduh apa-apa. Kami mengasih data, memberi data. Kami cuma mau pemirsa untuk membuka hati, membuka pikiran untuk berfikir apakah asal usul, mengapakah SWT melindungi orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, tetapi membunuh orang yang cuba untuk menghancurkan rumah berhala. Ya, kalian harus tanya, siapakah SWT itu? Mengapakah di zaman pra kenabiannya, orang sudah kenal SWT. Kemudian namanya ayah kepada siapa ya? Ayah kepada sang nabi itu, Muhammad ibnu Abdullah, hamba Allah. Bukan Allah yang kita pakai ya. Saya cerita ibnu Abdullah. Jadi siapa sih Allah? Artinya masyarakat pagan telah mengenal Allah itu siapa. Artinya Muttalib. Artinya siapa namanya? Ini Abdul Muttalib ya. Sudah mengenal siapa itu Allah. Maka dia menamakan anaknya Abdullah. Dan cucunya itu Muhammad. Ya. Jadi itu saja sih. Ya, yang lain teruskan. Wah. Lucu juga. Aku jadi bingung aku. Oke, ini yang dari Polandia bagus banget. Saya catat, nanti kita bikin sesi khusus ya. Cuma mungkin kita remind lagi bagi para pendengar yang ada di YouTube. Jadi singkat aja, hari ini CIA ingin membongkar apa yang Hidayah Mualaf Channel ini seri perdana. Setiap hari kami akan respon ya kalau perlu. Ya sambil ngopi-ngopi lah, karena materi yang terlalu berat, cuma ngebahas channel yang nggak mutu menurut saya sih. Nah, jadi intinya HMC ini menunjukkan wajah asli agamanya mungkin ya, karena kelakuannya dia seperti ini, sepertinya sangat intoleran, sangat melecehkan gitu loh. Kita bedakan antara menyerang secara sportif atau dengan cara pengecut. Ini kan cara pengecut, framing dengan clickbait, judulnya dibikin menarik perhatian, tapi setelah diklik isinya sampah gitu ya. Jadi ya gitu, dia menggunakan judul-judul yang sok-sok heboh begitu, tapi sangat provokatif ya, sangat melecehkan gitu. Nah ini berbahaya clickbait nih, terutama berbahaya untuk dirinya dia sendiri, karena apa yang dia tampilkan memperlihatkan apa yang ada di isi otak dia. Dia selama ini membahas hal yang sifatnya ya gereja itu kayak kemarin ya, Paskah, kelinci itu lambang Dewi Kesuburan. Nah, ya. Dia mikirnya hal-hal yang berhubungan dengan seks begitu, nih otaknya isinya seks berarti. Nah, solusinya ya saya menghimbau, CIA menghimbau supaya teman-teman nggak usah lah klik itu YouTube-nya dia, biarkan itu menjadi kesenangannya dia dan followernya dia ya. Tadi kita sudah lihat sebentar, yang Hidayah itu oke, saya coba share. Jadi isi kontennya Hidayah Mualaf Channel ini memang menunjukkan dengan apa yang sesuai dengan apa yang kami tunjukkan tadi. Dari video pertamanya dia itu
video-video yang judulnya belum terlalu clickbait, itu malah nggak laku gitu, viewernya sedikit. Bentar ya, saya ke bawah. Nah ini, memperkenalkan Islam malah cuma 157. Pentingnya untuk menjadi muslim yang pintar. Waduh, Zainuddin MZ ya, 85. Kesaksiannya dia menjadi muslim cuma 1000 gitu ya, kasihan. Nah, tetapi nggak laku nih. Membahas nabinya saja sedikit yang lihat. Itu artinya followernya itu memang tidak berniat untuk mempelajari Islam, tetapi untuk mencari polemik. Ya. Nah, ini dia melecehkan tuh, Paul Zong, babi, mukanya diganti, badannya badan babi, mukanya muka Paul Zong gitu ya. Terus dia menampilkan gambar Niken gitu. Nah, akhir-akhir ini semakin parah nih. Hidayah Mualaf Channel tuh mulai memframing. Ini framing ini. Udah mulai ini dia menyebarkan fitnah dan hoax. Gitu ya. Tren menari tiang sampai ke gereja. Waduh. Itu kacau tuh. Bahkan tadi dia sempat memutar video yang tidak senonoh gitu ya. Yaitu ya otaknya dia memang isinya nggak senonoh gitu. Wajar. Ya mualaf model seperti dia ya mualaf entah apa gitu. Nah, jadi memang clickbait sekali ya konten-konten dia ya tuh. Clickbait, ya. Isinya sampah. Nah, ini saya heran kenapa masih ada aja followernya 17.000 ya. 17.000 orang nggak jelas ngumpul di sini gitu. Oke, itu sedikit reminder dari saya. Ya. Silahkan teman-teman lanjut. Oke, Mas Edo. Jelas ya soalnya? Oh, jelas, Pak. Ya, jadi gini. Memang saya lihat konten channel HMC ini ya provokatif gitu kan tuh. Lalu ya seperti kata Mas Edo tadi memframing gitu. Jadi dia sibuk ngurusi agama orang lain, sedangkan agama dia sendiri tidak dia urusin, kan gitu. Ya kan gitu. Kalau memang dia mau mengedukasi tentang iman Islam, ya ajarkanlah sedangkan ajaran agama iman Islam, kan seperti itu. Jangan agama orang lain, ya konteksnya kan Kristen, karena memang jelas tadi di video-video kan membahas tentang kekristenan gitu kan itu. Ya kan dia sibuk membahas kekristenan, akan akhirnya menjurus ke ya menista agama Kristen, itu kan itu menghina agama Kristen, sedangkan agama dia sendiri tidak bahas kan seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saya lihat di channelnya HMC ini, ya kan, dia memang mencari ya apologet Kristen untuk masuk ke link streamnya, ya kan, supaya apa? Ya tujuannya kembali ya kan, mencari viewer kan seperti itu. Karena menurut dia, wah ini mantap, ini bisa digoreng ini, kan gitu. Dan dia bahas ajaran agama dia, viewernya kan sedikit, kan seperti itu. Dia bahas agama lain, wah ini mantap, ini menjanjikan ini. Kenapa? Viewernya banyak, ya kan. Ujungnya apa? Ya kan, UUD kan, ujungnya kan duit kan itu. Nah, seperti itu. Ya mungkin bisa aja dia mau membahas contohnya agama yang lain kan, yang bukan agama dia. Tetapi ya porsinya itu harusnya lebih banyak dia mengupas agama dia sendiri, kan seperti itu. Ya, contohnya kan CIA kan, kita kan seringkali ya membahas Alkitab kita sendiri kan itu, mengkonter itu kan itu. Ya, memberikan hak jawab ketika ajaran kekristenan
Ya kalau saya pakai istilah itu diobok-obok, kan seperti itu. Ya kalau dia memang musuh itu ya buat konten seperti itu, gitu. Ya kan, membuat hak jawab gitu loh. Ketika contohnya ada channel-channel Kristen, Kristen mengupas atau mengombok kitab suci mereka, ya pakai hak jawab itu jawab, itu bener enggak yang dituduhkan oleh orang Kristen ini tentang Nabi kami, ya tentang hadis, tentang keyakinan kami, ya jawab kan gitu. Jangan justru sibuk ngurusi agama orang lain, ya kan, sedangkan dia sendiri tidak pernah memberikan jawaban gitu loh. Ya, dalam channelnya itu tentang tuduhan-tuduhan yang seringkali dibuat oleh contohnya oleh Kristober gitu. Nah ini harusnya seperti itu gitu. Nah yang ketiga, saya meragukan dia tuh memang betul-betul mualaf atau tidak, kan seperti itu. Ya jangan-jangan dia bukan orang mualaf gitu. Karena kalau kita bicara tentang keanggotaan jemaat di gereja, bisa kok dicek. Gitu. Rata-rata kan gereja kan punya buku keanggotaan jemaat gitu loh. Sama seperti ketika siapa dia? Stephen Adibo atau apa tuh? Yang mengaku dia seorang frater. Ya kan ada tuh di YouTube Romo membahas kan itu, dicek. Ya kan di katedral Jakarta. Ada enggak namanya frater namanya Stephen? Kan enggak ada. Ya kan ternyata hoax kan itu, bohong kan itu. Gampang saja. Tinggal cari nama asli dia siapa gitu. Gereja mana dia? Ya kan? Oh gereja contohnya GBI ini. Ya hubungi aja pendetanya. Ada enggak jemaatnya dengan nama ini? Kan bisa ini. Ya jangan dia bukan Kristen gitu. Ya memang Islam dari sononya kan gitu. Tapi nggak ngaku mualaf kan seperti itu. Karena ya seperti yang tadi teman-teman katakan, ketika Mas Edo juga nanya tentang Paskah, dia nggak tahu apa-apa. Kan konyol gitu. Orang yang sekian puluh tahun jadi orang Kristen, tidak mungkin ketika ditanya tentang Paskah, dia tidak tahu gitu. Dia tidak ngerti menjawab apa itu Paskah. Ya, gitu. Apa itu yang sering diajarkan sesuai dengan Alkitab kan gitu. Ya minimal kan waktu dia sekolah minggu kan dia mendapatkan gitu. Nah ini, jadi ya kita juga harus ya bijaksana gitu. Jangan ketika ya seperti HMJ ini ngakunya mualaf, ya orang pikir oh benar-benar mualaf. Tapi ketika ditanya tentang Kristenan, dia tidak tahu apa, kan gitu. Nah itu, jadi ya kita lihatlah bagaimana kontennya HMJ itu betul-betul edukatif atau provokatif, kan gitu. Ya penontonlah yang menilai kan itu, edukatifkah atau provokatifkah. Ya, kalau saya mengatakan provokatif, kan gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan lanjut. Nah, kalau dari saya lihat ya, kalau lihat dari video-videonya, berarti itu motif dia tendensius, betul seperti kata Pak Edo tadi, ya. Karena sedikit sekali dakwah atau syiar, tapi lebih banyak malah memojokkan agama orang. Nah, itu kan apalagi banyak juga fitnahan-fitnahan itu. Nah, itu nggak sesuai dengan nama channelnya Hidayah Mualaf Channel. Nah, itu mungkin perlu berintrospeksi lah ya. Gitu. Ya bisa dibilang motifnya itu untuk cari duit, betul. Ya makin seperti makin jadi tren buat mereka. Kalau saya sih ngeliatnya secara positif ya. Jadi gini, ketika mereka melakukan hal-hal yang yang bukan di luar daripada dalil-dalil kita, justru ini kesempatan kita gitu loh, buat memberikan mereka dalil-dalil yang sesungguhnya.
mereka mencoba mempermalukan kita, justru mereka nanti akan dipermalukan oleh kitabnya. Kalau saya sih ngeliatnya dari dulu seperti itu ya. Maka itu saya lebih suka mengcounter. Jadi juga kita terbebas dari yang namanya undang-undang penistaan agama. Kita kan di sini kan ada hak jawab. Istilahnya lo beli gue jual. Lo jual gue beli. Lo mau cerita tentang pagan? Ya di kitab lo nih ada nih banyak pagan nih. Gitu. Lo mau cerita tentang apa? Ya di kitab lo ada nih. Tepatnya diborong. Jadi ya istilahnya kalau apa sih ya gitulah. Lo jual gue beli gitu. Jadi ya bagus Tantang aja. Ya. Bagus benar itu Febduran. Hah? Beli. Iya. Bagus buat kita Bagus. juga. Kita nggak tantang aja langsung Febduran. Iya. Tantang supaya buktikan bahwa di dalam gereja itu ada penari skriptis, penari tiang itu di dalam gereja. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada berarti dia itu penipu. Patokan kita kan di mana-mana kan kitab suci. Patokan kita kitab suci nih. Lo cari kejelekan di Alkitab, nanti kita counter nih. Apa yang terdapat di dalam kitab mereka. Itu. Contoh itu baru sedikit itu tentang pagan, ritual-ritual pagan dalam Islam itu baru sedikit, percaya deh. Oh ya? Iya. Mau tentang apa? Tentang akikah. Akikah yang anak baru lahir. Wah. Itu ada. Itu. Wah, nanti. Ini sudah ketampar teman-teman. Kiri udah merah semua ini. Iya, teman-teman, itu kan dia buat di konten dia tadi apa penari apa? Kayak striptis ya. Sekarang pertanyaan kita, penari perut itu di mana itu orang itu? Belly dance. Kebanyakan, iya penari itu orangnya iya belly dance orang Timur Tengah tuh. Iya. Itu apakah itu tidak seksi tuh penari perut itu? Kayak itu. Ya, selamat menikmati hari-hari kedepannya aja buat siapa sih tadi HMC ya, gitu. Ini kan cuma intermezzo doang. Iya, apa ada ya, gitu loh. Enggak terlalu memalukan Anda lah, gitu loh. Tapi nanti juga Anda akan dipermalukan kok sama kita Anda, percaya deh. Iya, apa ada ini ya? Apa ada rupanya kalian di gereja? Video dia dalam gereja. Ini Pak. Ini kan di rumah, bukan dalam gereja. Jadi ini tarian di rumah, orang usil pakai jubah baju susah, bukan di gereja, tapi dia bilang di gereja. Nah ini kan kurang ajar itu. Besok kalau kita tiba-tiba di sebuah musola misalnya ya, buat yang sama, kita bilang penari striptis di musola kan. Itu logikanya dia ini logika betul-betul gila, nggak jelas orangnya. Di report aja rame-rame. PD-nya masih berani bilang ini buktinya. Bukti mana? Ini aja di rumah itu, di rumah itu bukan di gereja. Di report aja. Rame-rame di report gitu. Ini bilang di gereja, tuh kan kurang aja. Padahal ini padahal di mana tuh? Teater. Itu kan di teater tuh. Nah, ini kualitas apologet Muslim. Kita semakin senang saya kalau dia semakin segini ya. Jadi ternyata dia tidak punya konten yang baik. Kristen santai-santai aja, kita nggak pernah begini. Kita cek aja. Kita ulang-ulang saja ini ya. Intinya justru yang konten-konten agama dia itu nggak dilihat sama viewernya. Itu kan tadi kelihatan mau berapa viewernya. Lalu kalau udah menyerang agama lain, ramai itu. Jadi followernya pun ini follower nggak jelas. Followernya itu memang apa ya, nggak berniat untuk belajar agama atau meningkatkan keimanannya. Jadi diserang. Iya. Jadi tepat seperti yang firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu tahu kan gitu.
Jadi buah HMC seperti ini ya kita kenal lah pohonnya kayak mana kan gitu. Dari acaranya kan gitu. Memperkenalkan Islam. 150 Aku video. boleh share video nggak YouTube tarian Arab? Ya. Raja. Oke ya. Aslinya banyak, cuma aku dapatnya baru ini. Dulu pernah sering lihat. Jangan nafsu ya. Itu produk budaya. Arab Nindi. Iya ya. Arab Nindi. Ya. Arab Nindi. Nih. Hantam Bromo, Hasan. Jadi yang ditarikan bokongnya ada yang sampai jengkil apa ya? Doggy style. Kita cepatin aja. Ini baru ini yang dapat deh. Aduh. Wah, ini doggy style. Wah, hajar boleh. Kasih duit pukul pantatnya. Wah, kurang ajar. Kasih duit. Iya, coy, sawer. Nah, jadi memang mengandalkan nafsu ya, nggak ada tarian tangan, maunya pantat doang, bro. Kecil tutup mata. Ya, tutup mata ya. Selesai ya, jangan terlalu lama-lama ya. Kamu masih mau pengen nonton? Ya, stop aja. Stop. Oke. Iklan aja lah ya. Supaya lebih hidup. Kok diem semua? Loh? Ya. Nah. Oh ya tadi Pak Polandia nyebut-nyebut bahasa Suryani ya? Aramaik ya? Ya, Aramaik. Ada Arumi nggak? Arumi? Masih dong, masih ada. Ya, coba dong bukain dong surah 12 ayat 2. Bicara bahasa Aramaik ya. Coba bukain deh surah 12 ayat 2. Coba bacain yang kenceng. Siap. Surah 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran berbahasa Arab agar mengerti. Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab ya. Ya. Itu coba lihat yang saya udah kasih di chat. Yasin itu bahasa Arab apa bukan? Surah 36. Sampai saat ini juga pengertian alif lam ra juga belum ada bisa menjelaskan. Ya makanya itu bisa tolong dibukain nggak yang di chat tuh. Itu dari altafsir.com. Altafsir.com itu kepunyaan daripada Jordania. Kerajaan Jordania. Jadi nggak main-main ya. Situsnya ini bukan situs kaleng-kaleng. Ini situs government, situs pemerintah. Al-Bait. Ya, Al-Bait. Ya, di situ ada tulisannya al-bait.org dari Jordania. Ya. Coba di situ dikatakan apa tentang Yasin? Dari bahasa mana tuh Yasin? Ini dari Tanwir Mikbas Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, iya. Bisa translate itu pakai Google Translate itu. Ya. Nggak usah, jangan Google Translate, ini kita langsung ambil dari situsnya aja. Ini kan bahasa Inggris ya kan. Ada yang bisa ini enggak bacain dan terjemahkan. Ini kita ambil dari surat 36 ayat 1. Itu ada translate. Oh. Nah. Yasin. Y-A-Y-S-I-N. Yasin. Tulis ada Syriak, bahasa Syriak loh. Nah.
Gini. Ya Tuhan sin bulan. Dewa Coba bulan. bacain. Coba bacain. Baik. Dan dari narasinya tentang otoritas Ibn Abbas yang dia katakan atas interpretasi perkataan Sang Pencipta, dimuliakan adalah penyebutannya Yasin. Yasin. Dia berkata, Yasin, hai manusia, dalam bahasa Syria. Nah, Ibnu Abbas mengatakan Yasin itu adalah bahasa Syria. Surah 12 ayat 2 itu dikatakan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi gimana nih? Ibnu Abbas bohong. Berani bilang Ibnu Abbas bohong? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Sepupunya Muhammad. Jadi siapa yang bohong? Kalau SBT yang bohong. Nggak berani juga. Jadi gimana? Bingung kan? Ya bingung. Mana yang mau Anda percaya? Ya kan? Gitu Bagaikan aja. memakan buah si malakama. Tapi begini ya, Iya. kalau dalam Bingung bahasa ya? Arab, kalau dalam bahasa Arab ya, oke, ya itu o, oke. Misalnya ya, oke, ya duran dalam bahasa Arab ya duran itu artinya oh duran. Nah, jadi ya Yasin artinya oh sin, artinya sin itu nama kepada sesuatu. Jadi apakah sin? Kalau ikut tafsir itu saya tidak tahu lah mengapa dibilang bahasa Syria. Iya. Ngerti gak? Nah, jadi ya, artinya sin itu ada maknanya atau ada maksud tersendirinya. Cuma kita tidak tahu. Iya, Ya. sin di dalam bahasa Aramaik itu adalah dewa bulan. Ya, makanya diseru ya sin, oh sin. Nah, begitulah. Mungkin ya, kami pertanyakan ya, bukan penuduhan, kami bertanya. Teman-teman Iya, menyaksikan Sin itu nama dewa bulan. bisa mencatat dari yang bertanyakan lagi ini berapa kali nih dalam sesi-sesi CIA itu selalu kita kasih warning buat teman-teman yang menyaksikan, dimana kalian boleh mencatat, kalian boleh mengambil, men-capture, kalian pertanyakan sendiri dari apakah benar. Kalaupun benar, kenapa harus ditulis? Kalau kalian tidak setuju, kalau kalian setuju ya Oh iya, Ibu Arumi, udah ada belum sih yang mengcounter video kita? belum sampai saat baik tentang Isra Mi'raj, tentang Ka'bah, tentang kemarin apa ya terakhir? Nah, Nasrani masuk surga ya? Dapat pala ya? Belum ada counter ya? belum ada sampai sekarang. Belum. Ya saya sih mengharap di counter oleh mereka gitu loh. Harapan saya. Coba tolong dikasih tolong. Iya teman-teman yang sedang menonton nih, baik yang mensubscribe atau tidak ya, baik yang penonton setianya CIA atau tidak, kalian itu bisa menonton di kanalnya kami. Di situ ada yang namanya Duran Channel, kalian bisa nonton sendiri. Lalu kalian ya di playlist ada namanya tertulis Duran Channel. Kalian lihat di situ ada beberapa video kami yang udah kami pajang ya di sana. Kalian bisa tonton dan kalian bisa counter sampai kalian puas gitu loh. Ini dalil-dalilnya bukan di luar dari Islam ya, itu masih tetap di dalil kalian. Dan kami masih tetap mewarningkan kalian boleh mengcapture, boleh mencatat semuanya. Kalian pertanyakan dan kami tunggu. Kami tunggu sampai sekarang ya mungkin. Kita judulnya bermutu, nggak clickbait itu. Ya, kalau bisa sih kita mau clickbait, kita bilang, woi, Quran lu dimakan kambing katanya, misalnya begitu kan enggak. Iya, ayat hilang udah pernah dibahas juga ya? Sama kamu udah belum? Oh udah ya. Oh. Berarti ya, iya. Berarti yang belum apa nih tentang pembakaran musab ya belum ya? Oh iya belum. Ya nantilah, ya pembakaran itu nanti kita lihat. Tapi memang judul-judul di kita itu tidak sama kayak si HMC. Ya. Karena kan
Karena kita kan mengedukasi. Kita mengedukasi. Otak kita isinya masih beres. Ya, dia otaknya nggak beres, Iya. cuma duit dan imronnya dia itu. Betul. Jadi teman-teman, kalau kalian mengatakan pada saat CIA masuk ke zonasi, siapa tuh namanya HMC, Hidayah Miskin Channel, itu harusnya kalian berpikir ulang. CIA tidak penting gitu loh untuk yang namanya pamor. Kalaupun pamor, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti HMC. Tapi kami orang-orang yang mohon maaf ya, berwawasan, berintelek, kami tahu, kami paham, kami itu untuk mengedukasi. Isi dari yang kami berikan itu adalah pendidikan gitu. Ya walaupun kami masih memberikan hak itu pada kalian mempertanyakan sendiri. Kita tidak wajib untuk menghakimi, tapi kita wajib untuk memberikan penjelasan dan memberikan pertanyaan pada kalian gitu. Kita kembalikan pada kalian. Kalau kalian menghina segala macam, kita masih oke. Kita jawab ya, kita jawab dengan dalil kita sendiri. Kemudian kita berikan pertanyaan yang sama dengan dalil kalian. Kami melakukan proses yang sama tapi tidak di luar dari Islam. Masih tetap dalam kondisi sewajarnya. Bisa paham nggak ini teman-teman yang sedang menonton, baik itu Kristen, baik itu Islam? Itu harus kalian pahami dulu kalau dalam membuat suatu konten dan menonton suatu konten yang benar-benar, mohon maaf lagi, ini mungkin menyinggung, yang memberikan kalian itu ilmu, mungkin bisa membuat kalian semakin betah nih terhadap ajaran kalian. Gitu. Oke Pak Duran, kayaknya sampai saat ini kita masih menunggu atau masih memberikan waktu atau kita biarkan saja di close? Ya, kita batasi 2 jam aja. Nanti habis ini kita masih sesi bebas. Oke, kita tutup ya sesi membahas Hidayah Mu'alaf Miskin Channel. Silakan closing statement Bro Edo. Ya intinya kita jangan dukung channel ini. Ini jadi pelajaran buat kita ya ke depan, juga buat teman-teman Muslim. Apa yang dilakukan oleh HMC ini tidak menunjukkan wajah Muslim yang sebenarnya. Ya sesuai dengan judulnya hidayah, tetapi sepertinya dia belum mendapatkan hidayah. Isinya sangat tendensius, menyebarkan fitnah, hoax, ya. Dan clickbait. Ini dilihat dari analisa kami tadi ya, dari awal video dia itu memang cenderung berorientasi kepada polemik dan clickbait, dan ini sangat kuat dugaannya mengarah kepada mencari duit ke YouTube, produknya orang kafir. Jadi itulah yang ditunjukkan HMC. Apakah HMC menunjukkan keimanan Islam yang benar? Ya tanyakan pada bentuk yang. Jadi ini dari kami CIA, kami menjalankan misi apologetika, menjawab dan merespon serangan-serangan terhadap iman Kristen. Sesi ini kami tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pemikiran dan tanggapan di sini. Ya semuanya kami kembalikan kepada teman-teman Islam untuk merespon jika ada yang keberatan. Kami terbuka. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bentar ya. Saya stop streaming dulu. Pak Bagus, tolong stop streaming juga. Thank you.